Ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ya kajian kita membahas syarah Thalathatul Usul ya, atau penjelasan tiga landasan utama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Haitham Jamil Sarhan hafizahullahu taala. Ya. Dan di sore ini kita akan lanjutkan yaitu al-aslu tsalitsu. Ya. Landasan yang ketiga atau pokok yang ketiga. Ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, pokok yang ketiga adalah mengenal nabimu ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita sudah masuk di bagian yang terakhir ini ya dari Thalathatul Usul. Baik, kita baca dulu matannya yang di bagian kiri yang kotak ini. Ya, ini adalah matan atau konten atau isi yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan yang di luar dari kotak yang kuning ini itu adalah syarahnya ya. Nah, kita baca dulu. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pokok yang ketiga adalah mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa, dan beliau adalah Muhammadun bin Abdillahi bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashimun min Quraisyin wa Quraisyun minal Arabi. Wal Arabu min dzurriyyati Ismaila ibn Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ya, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, jadi setidaknya kita ajarkan ya anak murid kita atau anak-anak kita atau minimal diri kita harus mengenal nasabnya Nabi kita Muhammad. Ya, at least adalah sampai ke kakek beliau. Muhammad bin Abdullah, Abdullah adalah ayah beliau, dan Abdul Muttalib adalah kakek beliau, bin Hashim. Hashim adalah datuk beliau. Hashim min Quraisy. Hashim itu dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan suku Quraisy itu adalah dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Dan ya, bangsa Arab itu dari keturunannya Ismail bin Ibrahim al-Khalil ya, yaitu Khalilullah, sang kekasih Allah ya, alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Ya, semoga bagi beliau dan bagi nabi kita seutama-utama salawat dan salam. Ya. Nah, jadi ini minimal yang harus kita hafalkan dan kita tahu nih. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu dari Quraisy, Quraisy dari Arab, Arab keturunan Ismail, Ismail putranya Ibrahim. Berarti Ibrahim adalah datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan. Walahu minal umuri, ya. Walahu minal umuri, dan beliau ya memiliki usia 63 sanatan, yaitu 63 tahun. Artinya usia atau rentang usia beliau ya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kehidupan, umur beliau adalah 63 tahun. Ya, kemudian setelah itu beliau wafat. Minha arba'una qabla nubuwati.
Ya, di antaranya adalah 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya, sebelum nubuat. Jadi 0 sampai 40 tahun itu adalah beliau belum diangkat menjadi nabi. Berarti beliau diangkat menjadi nabi di usia berapa? 40 tahun. Kemudian wa thalathun wa ishruna nabiyyan wa rasulan. Nah, kemudian 23 tahun ya, thalathun wa ishrun, beliau adalah sebagai nabi dan sebagai rasul. Nah, dan nubbi'a bi Iqra. Beliau diangkat sebagai nabi ketika Allah turunkan ya ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil mudaththir. Dan beliau diutus sebagai rasul ya ketika Allah turunkan ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Nah, baru kemudian beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Nah, sebelumnya Iqra, beliau statusnya adalah sebagai nabi. Ya. Ini adalah ijtihadnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Yaitu antara nabi dan rasul, ya. Dan sepertinya beliau lebih menguatkan pendapat ya sebagian besar ulama yang membedakan antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu adalah manusia yang Allah istimewakan dengan nubuat, namun tidak diperintahkan untuk untuk menyampaikannya. Sementara Rasul ya itu Allah berikan keistimewaan dengan risalah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Namun pendapat ini adalah pendapat yang dikritisi ya, dan ini suatu hal yang lumrah ya oleh Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dikarenakan ya jika dibedakan kalau nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan sementara rasul menyampaikan, padahal kita sebagai kaum muslimin saja yang bukan nabi dan bukan rasul itu diperintahkan untuk dakwah, diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Nah, lantas kenapa nabi tidak diperintahkan ya untuk menyampaikan nubuat, padahal nubuat itu adalah wahyu dari Allah. Nah, sehingga yang lebih tepat adalah nabi ya itu adalah manusia yang istimewa, Allah berikan nubuat ya, dan mereka pun menyampaikan nubuatnya, artinya mereka menyampaikan dakwah kepada umatnya, tapi mereka tidak membawa risalah yang baru. Artinya mereka mengikuti risalah ya rasul sebelumnya. Ya. Nah, oleh karena itu nabi lebih banyak daripada rasul, ya. Dan rasul itu membawa risalah yang baru. Jadi membawa syariat baru. Ini adalah diantara yang dikuatkan oleh ya Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa baladuhu Makkah. Ya. Negeri beliau adalah Makkah. Artinya tempat kelahiran beliau adalah Makkah. Wa hajara ilal Madinah. Dan beliau berhijrah ke Madinah. Ya. Nah, jadi ini adalah matan dari Kutayib ini. Ucapan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Haitham Jamil Sarhan hafizahullahu taala. Ya. Qala asy-syarihu hafizahullah, ya pensyarah berkata, "Istamalat hadhihi al-fiqrah ala nubdatin 'anil nabiy salawatullahi wassalam alaihi." Ya. Hadhihi al-fiqrah, pembahasan ini ya itu mengandung nubzatin 'anil nabi, yaitu sekelumit dari sejarah Nabi salawatullahi wassalam ya salawatullah wa salamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam dari Allah atas beliau. Wa tadammanat ismuhu, ya, yang mengandung namanya, ya. Wa nasabuhu, dan nasabnya. Wa umuruhu, dan umurnya. Wa syai'an min da'watihi, dan sebagian dari dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam bahasan ini itu kita akan membahas tentang
sekelumit dari sejarah Nabi ya yang ringkas tentang nama beliau, nasab beliau, usia dan dakwah beliau. Nah, kemudian kata Syekh, la budda an na'rifa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam umuran. Ya, harus mengetahui dari Nabi umuran, sejumlah hal. Minha di antaranya. Jadi ini adalah hal yang harus kita ketahui dari Nabi kita. Ya, sebab sungguh aib apabila kita mengaku kita memiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata kita tidak begitu mengetahui dan mengenal beliau. Ya, nah, karenanya ini dikatakan la budda, harus an na'rifa, mengenal anin Nabi SAW umuran, ya, sejumlah hal dari Nabi. Ya, minha di antaranya ismuhu wa nasabuhu. Kita harus tahu nama dan nasabnya. Ya, harus tahu nama dan nasabnya. Siapa? Huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ya. Nah, jadi kita harus tahu ini. Ini ya sifatnya wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Arab, Arab dari keturunan Ismail, Ismail putranya Ibrahim, Al-Khalil atau Khalilullah, kekasih Allah, alaihi wassalam. Jadi ini wajib untuk kita ketahui. Ya. Kemudian umurnya, usia beliau. Lahu minal umur, ya. Lahu minal umuri 63 sana. Minha 40 qabla al-bi'tsa wa 23 sana ba'da al-bi'tsa. Usia beliau adalah 63 tahun, 40 sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, dan 23 tahun setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Nah, ini adalah perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Jangan sampai seorang muslim nggak tahu, nggak kenal tentang nabinya. Ya, bahkan sekarang adalah kita berada di zaman yang sangat ironis sekali. Dan ini memang kenyataan benar, kaum muslimin banyak, tapi ternyata ya banyak yang nggak kenal dengan agamanya, banyak yang asing dengan agamanya. Jadi beberapa waktu yang lalu pernah sampai di beranda saya di Instagram, itu ada sosial eksperimen tuh, ya, via reels ya, iklan gitu. Terus kemudian saya lihat, terus kemudian ternyata ada akun YouTube-nya karena penasaran, saya sempat ngelihat. Ya, jadi ada akun di situ mereka mewawancarai ya sejumlah siswa dan mahasiswa. Lalu ditanya tentang perkara-perkara penting berkaitan dengan masalah agama. Ya, mulai dari rukun Islam, sebutkan rukun Islam, sebutkan rukun iman ya. Juga sebutkan ya nama lengkap nabi kita, bapak dan kakeknya. Itu dari ya yang ditanya, paling yang bisa menjawab benar itu cuman sedikit ya. Artinya misalnya dari 20 orang yang diwawancarai, itu yang benar paling cuma satu. Dan bahkan kadang-kadang ada yang nggak tahu sama sekali. Padahal muslim. Ini suatu hal yang ironis sekali ya. Seorang muslim tidak mengetahui agamanya. Nggak tahu tentang fondasi agamanya. Nggak tahu tentang nabinya. Ya, jika demikian kondisinya, bagaimana agama ini bisa jaya, bagaimana agama ini bisa menang, ya. Dan inilah yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang kondisi kita, di mana Nabi SAW beliau mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Ya, kalian benar-benar nyaris ya, kondisi kalian itu seperti ya makanan yang berada di wadah di sebuah tempayan yang sedang diperebutkan ya oleh umat-umat ya. Mereka saling berebut. Nah, kemudian sahabat bertanya, dan ini suatu hal yang sangat logis ya, ketika sahabat bertanya, awamin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kita saat itu sedikit wahai Rasulullah? Kenapa? Karena ibaratnya makanan yang sedang diperebutkan berarti yang berebut itu banyak, makanannya dianggap sedikit. Namun ternyata tidak demikian kondisinya. Nabi mengatakan bal antum yauma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum gutsa'un ka gutsa'is sail. Akan tetapi kalian itu seperti buihnya banjir. Kita tahu sifat buih ya. Buih itu biasanya
terbentuk dengan adanya kotoran-kotoran. Ya, semakin banyak kotoran, semakin banyak buih. Dan buih itu sifatnya rapuh, gampang hancur. Banyak, tapi gampang hancur dan gampang diombang-ambingkan. Ya, kena angin ke utara, kena angin ke selatan, kena angin ke timur, kena angin ke barat. Ya, bahkan apabila ditiup dari 4 penjuru angin, maka akan saling bertabrakan, hancur. Ya, meskipun jumlahnya banyak. Itulah ibarat yang diberikan oleh kaum muslimin tentang yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang kaum muslimin. Ya, seperti buih. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Lalu kemudian kata Syekh Haitham Jamil Sarhan hafizahullah taala, beliau mengatakan in qasamat ya fatratu bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam ila fatratu makkiyatun wa fatratun madaniyatun. Ya. Nah, terbagi ya periode Nabi setelah diutus ya. Itu menjadi ya fatratun makkiyah, periode makkiyah, dan fatratun madaniyah, periode madaniyah ya. Nah, adapun periode Mekah adalah istamarrat 13 aman. Ya, itu berlangsung selama 13 tahun. Adapun fatratun madaniyatun ya, periode Madinah adalah istamarrat asyrata awam, yaitu berlangsung selama 10 tahun ya. Jadi Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan Nabi berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Nah, jadi mana yang lebih lama? Di Mekah. Ya, sebelum akhirnya Allah memerintahkan beliau untuk berhijrah. Ya. Nah, sekarang kita baca keterangan lagi dari Syekh Haitham Jamil Sarhan. Ya, hal huwa alaihi salatu wassalam nabiyyun am rasulun? Apakah beliau Nabi SAW itu seorang nabi ataukah seorang rasul? Maka jawabannya adalah huwa sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasulun. Beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. Ya, nubbi'a salawatullahi wassalamuhu alaihi bi Iqra. Beliau diutus menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq thumma bu'itsa bil mudaththir. Kemudian beliau diutus sebagai rasul dengan ayat ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Nah. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita baca dulu nubdatun an siratihi ya. Apa namanya? Sekelumit dari sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kita baca dulu apa namanya? Matannya ya. Yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang di kanan ini yang di kotak. Ya, kita baca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis berkata, ba'atsahullahu ya ya ba'atsahullahu bin nadharati 'ani syirki. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk memberikan peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhidi, dan menyeru kepada tauhid, mengajak kepada tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, adapun Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan adapun pakaianmu maka sucikanlah. Warrujza fahjur, ya, dan berhala-berhala itu maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakfir, ya, dan janganlah kamu berangan-angan dengan balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir,
dan terhadap Rabbmu maka bersabarlah. Ya. Nah, ini surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Nah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa makna kum fa'andir, ya arti dari firman Allah kum fa'andir, ya bangun dan berikanlah peringatan, yundiru anisyirki wa yad'u ila tauhidi, yaitu untuk memberikan peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Kemudian ucapan atau firman Allah wa rabbaka fakabbir, ya dan Rabbmu maka agungkanlah, ai azimhu bitauhidi, yaitu agungkanlah dia dengan mentauhidkannya, ya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wathiyabaka fatahhir, wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikan, ai tahhir a'malaka anisyirki, yaitu maknanya adalah sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Ya, jadi makna wathiyabaka fatahhir, ya sucikan pakaianmu artinya sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan, bersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Warujza fahjur, ya dan berhala-berhala itu maka tinggalkanlah, ai artinya ya ar-rujzu al-asnam. Arti dari ar-rujzu adalah al-asnam, berhala-berhala. Tapi secara asal kata ar-rujzu adalah semua perbuatan yang keji, yang buruk. Itu disebut dengan ar-rujzu. Namun di sini para ulama menerangkan yang dimaksud dengan ar-rujzu adalah al-asnam, adalah berhala-berhala yang disembah. Ya. Wa hajruha, ai tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Yaitu arti hajarlah, tinggalkan, artinya adalah ya tinggalkan berhala tersebut dan berlepas diri darinya dan pelakunya. Artinya ya tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Meninggalkannya, berlepas diri darinya dan dari pelakunya, ya. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, akhadha ala hadha 10 sinina. Ya, beliau mengambil ya atau menempuh dakwah ini selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, menyeru kepada tauhid. Wa ba'dal ashri urija bihi ila samai. Ya, setelah 10 tahun beliau diangkat, dimi'rajkan ya ke atas langit. Ya. Wa furidat alaihi shalawatul khamsu, dan diwajibkan bagi beliau ya salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Kemudian beliau pun mengerjakan salat 5 waktu itu di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Kemudian selepas itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Ya. Nah, ini adalah sebagian dari ringkasan sejarah yang paling ringkas ya tentang Rasulullah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Nah, kemudian kita lanjutkan syarah dari Syekh Haitham Jamil Sarhan hafizahullah. Nubdatu an siratih. Ya, sekelumit dari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanat ad-da'watu fil ahdil makki mutarakkizan ya wa kanat ad-da'watu fil ahdil makki mutarakkizatan haula tauhidi wad da'wati ila nubdhi syirki wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Ya. Artinya ya dakwahnya Rasulullah SAW fil ahdil makki, ketika di periode Mekah, mutarakkiza, artinya terfokus ya, terkonsentrasi atau terfokus haula tauhidi, ya seputar tauhid. Fokusnya adalah tentang tauhid. Wa dakwah ila nubdhi syirk, dan dakwah untuk menentang kesyirikan. Ya, wa ikhlasil ibadah lillahi wahdah, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Wastamarrat hadhihi da'watu limuddati 13 sanah. Ya. Dan dakwah ini berlangsung dalam waktu selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun ya berdakwah. Nah,
Sebentar ya. Sebentar, ini hujan ya. Nah, toib. Tapi kita lanjutkan lagi ya. Tapi izin sebentar ya. Ini hujan sebentar ya. Mau angkat jemuran. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi dakwah Nabi SAW di periode Mekah ini adalah fokusnya kepada tauhid dan dakwah untuk menghilangkan kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, dan ini berlangsung selama 13 tahun. Ya. Tsumma umira sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila Madinah. Kemudian Rasulullah pun diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Wa kadzalika istamarra halud da'wati fiha qa'iman ala tauhid. Ya. Demikian pula ya, kondisi dakwah itu juga berlangsung ya tegak di atas tauhid ya. Jadi tetap menegakkan tauhid ya, bil idhafati ila nuzuli baqi syara'i'id din, di samping ya dengan adanya tambahan-tambahan ya, turunnya syariat-syariat yang lain berkaitan dengan syariat agama, bin ibadatin wa muamalatin wa umurin hayatiyah ya, baik itu perkara ibadah, muamalah ataupun ya kehidupan, urusan kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi ketika di Madinah Nabi SAW beliau masih tetap ya pondasinya adalah tauhid. Ya, di samping Islam ketika itu sudah semakin berkembang dan mulailah ketika itu turunnya syariat-syariat Allah yang lainnya. Seperti syariat berpuasa, berhaji, zakat ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah muamalat dan ibadat atau ibadah-ibadah yang lainnya, bahkan juga termasuk dalam hal ya urusan keseharian ya. Itu diatur oleh agama kita. Ya. Nah, lalu kemudian kata Asy-Syarih, illa anna nadhira fi siratihi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi yajidu anna da'wata ila tauhidi baqiyat mula ya. Nah, baqiyat mulazamatan lahu sallallahu alaihi wasallam ila an tawaffahu Allah taala. Ya. Hanya saja ya, orang yang memperhatikan atau mengamati sejarahnya Nabi SAW di dalam dakwahnya, dia akan mendapati bahwa dakwah beliau itu selalu mengajak kepada tauhid. Ya. Dan ini terus berlangsung. Terus ya beliau lakukan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Wa fi hadza raddun wadhihun wa jaliyun ala man yuzahhid ya, man yuzahidun nas fi ta'allumit tauhid. Ya, wa fi hadza, dan di dalam hal ini itu raddun wadhihun, terdapat bantahan yang jelas, wa jaliyun, dan terang ya, ala man yuzahidun nas fi ta'allumit tauhid, yaitu bantahan yang jelas lagi terang bagi orang-orang yang yang mengentengkan ya, yang meremehkan manusia untuk mempelajari tauhid ya. Wa yadda'i anna tauhida la yuhtaj li ta'allumihi illa li daqaiqi ma'dudatin ya. Dan kemudian mengklaim atau mengaku ya bahwa namanya tauhid itu tidak membutuhkan belajar ya
kecuali hanya waktu yang pendek saja, waktu yang singkat saja. Jadi menurut mereka belajar tauhid itu ya sudah cukup belajar sekedarnya saja, ya. Namun setelah itu fokus dengan syariat, fokus dengan khilafah, fokus dengan jihad dan yang semisalnya. Dan ini adalah seruan-seruan yang seringkali digembar-gemborkan oleh ya mereka-mereka dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang terpengaruh dengan syubhatnya hizbiyah dan harokiyah. Ya. Orang-orang yang terpengaruh dengan syubhat sektarianisme. Ya. Dengan kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah di mana setiap kelompok dan jamaah itu memiliki metodologi atau manhaj sendiri-sendiri, dan kemudian mereka sadar nggak sadar mengajak kepada ya manhaj atau metodologi kelompoknya. Dan ini adalah suatu hal yang jelas ya. Nah karena itu ahlu sunnah mereka adalah manusia-manusia yang Allah berikan taufik dan hidayah untuk berpegang dengan sunnahnya Nabi yang mulia alaihi wasallam, dan juga berpegang dengan asarnya para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka senantiasa berpegang dengan dalil dan hujjah, ya, dan mereka tidaklah mempraktekkan loyalitas dan disloyalitas atau wala dan bara kecuali atas nama Rasulullah, kecuali kepada Rasulullah. Mereka tidak menerapkan wala dan bara atas nama kelompok, jamaah, person, individu, atau yang semisalnya. Ya, bahkan munculnya ya sekte-sekte, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, thariqah-thariqah, ya, ahzab atau tahazzubat, ya, dan haroki-haroki, itu sejatinya adalah bagian dari tafarruqil ummah, perpecahan umat. Ya. Dan setiap dari kelompok itu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah wanti-wanti, Allah telah ingatkan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap kelompok, itu mereka akan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan ini memang suatu hal yang manusiawi tapi bukan artinya baik ya. Karena tidak setiap yang dikatakan manusiawi itu berarti baik ya. Karena manusia itu ya punya sifat-sifat manusiawi yang jelek yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ya sifat manusia ajula, tergesa-gesa. Kemudian secara asal manusia itu ya jahula, bodoh ya. Kemudian juga suka membantah ya. Apa namanya? Filkabat ya. Kemudian suka mengeluh. Nah, itu adalah tabiat-tabiat manusia yang buruk, yang jelek. Nah, juga demikian di antara tabiat manusia yang buruk adalah mereka itu senang berkomunal, berkelompok sesuai dengan kesamaan sesuatu. Ya, sehingga mereka pun akhirnya bermusuhan dan berkawan atas dasar itu. Contoh nih misalnya, ya. Kita ngomong simpel-simpel aja nih. Dalam masalah dunia saja, itu manusia itu bisa berkelompok-kelompok, kemudian mereka saling memusuhi ya, satu dengan yang lainnya. Gara-gara mereka memiliki perbedaan. Ya. Sementara dengan orang yang memiliki kesamaan, ya, itu akan dijadikan sebagai kawan dan teman. Contoh, ya, dalam dunia gadget nih, dalam dunia gadget saja, antara pengguna iOS, ya, iOS Apple dengan pengguna Android, itu kalau kita lihat di komunitasnya, itu mereka suka saling mengolok satu dengan yang lainnya. Hah, fanboy, dan lain sebagainya. Padahal ini hanya masalah dunia loh, gadget loh. Ya, yang orang-orang pencipta Android ya itu mengolok-ngolok apa pengguna Apple. Yang usernya Apple juga mengolok-ngolok apa pengguna Android ya. Dikatakan ya apa smartphone dengan spek kayak gitu cuman masih kalah sama Apple. Intinya seperti itu.
Bahkan sesama pengguna Android saja, beda merek, beda brand, itu juga bisa saling memusuhi, ya, antara yang menggunakan merek Samsung dengan Xiaomi dan sebagainya. Itu ada loh di forum-forum di media sosial itu mereka saling eker-ekeran. Padahal padahal tentang masalah gadget aja. Lantas bagaimana kalau kita perhatikan ya ketika berkaitan dengan masalah bola misalnya. Sampai-sampai mereka nggak segan-segan untuk bukan hanya mengolok ya, tapi bahkan sampai tawuran, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Itulah tabiat manusia. Nah, demikian pula ketika mereka berkelompok-kelompok dalam hal agama. Ya, dalam hal urusan agama. Mereka berkelompok-kelompok. Mereka mengikuti kelompok ini, kelompok itu, jamaah ini, partai ini. Ya, itu secara tabiat Allah sudah mewanti-wanti kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu akan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Contoh misalnya, ya, si A, dia misalnya ikut kelompok A misalnya. Si B dia ikut kelompok B. Taruhlah si A sama si B ini sahabat karib, ya, CS lah. Tapi kalau udah berbicara tentang masalah kelompok, ya masalah jamaah, partai, itu seringkali persahabatan itu bisa hilang, rusak. Gara-gara perbedaan tadi. Kenapa? Karena nggak mungkin si A yang dia berafiliasi dengan kelompok A, dia mengatakan, wah kelompok si B itu bagus sebenarnya. Itu lebih bagus daripada kelompokku, kelompok A. Itu kalau ada orang ngomong kayak gitu, itu berarti cuman lip service saja. Cuman hiasan bibir saja. Kenapa? Karena kalau dia menganggap kelompok B itu lebih baik daripada kelompoknya, maka ngapain dia berada di kelompok A? Dia berada di kelompok A itu karena dia menganggap kelompok A itu adalah ya sesuatu yang membuat dia senang, bangga dengannya. Demikian pula dengan si B. Dia ketika berada di kelompok B, dia akan bangga dengan apa yang ada di kelompoknya. Karena Allah sudah mewanti-wanti nih, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu mereka sudah merasa bangga, senang dengan apa yang ada pada diri mereka. Akhirnya manusia itu pun ya bukan manusia ya, kaum muslimin ya khususnya itu terkotak-kotak. Mereka terpetak-petak dengan ya hizbiyah, jamaat, dengan sekte-sekte, dengan tahazzubat, dengan harokah-harokah. Ya, dan setiap masing-masing mereka itu merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau ditanya kepada mereka tentang pimpinan mereka, ketua jamaah mereka, maka mereka akan menghormatinya. Mereka akan memuliakannya, bahkan tidak sedikit di antara mereka itu sampai mengkultuskan. Ya, dan apabila itu kelompoknya itu adalah seperti thariqah atau jamaah, ya, atau ormas dan yang semisalnya. Umumnya mereka akan Akan sadar nggak sadar fanatik. Ya, akan ta'assub. Ta'assub dengan siapa? Ya, dengan kelompoknya tadi. Karena kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Nah, sementara dakwah tauhid itu sebagaimana namanya tauhid ya, itu tauhidul ummah. Itu akan mempersatukan umat. Ya. Tapi menurut ya mereka orang-orang dari jamaat, dari harokah-harokah itu menganggap bahwasanya dakwah tauhid itu dakwah yang memecah belah. Dakwah yang memecah belah. Maka kita katakan, iya, nah. Dakwah tauhid adalah dakwah yang memecah belah antara hak dan batil. Antara sunnah dengan bid'ah. Antara tauhid dengan syirik. Tapi dakwah tauhid ini adalah dakwah yang mempersatukan manusia di atas tauhid, di atas akidah sahihah, di atas sunnah Nabi, ya, di atas al-haq. Inilah dakwah yang mempersatukan umat, tauhidul ummah. Ya. Nah, dan sungguh alangkah benarnya ucapan ya ulama kita yang mengatakan bahwasanya tauhidul kalimah bi kalimati tauhidi. Ya, tauhidul kalimah bi kalimati tauhidi. Artinya tauhidul kalimah mempersatukan
kaum muslimin, ya. Kalimatnya kaum muslimin, panji-panjinya kaum muslimin. Jadi makna tauhidul kalimah itu artinya adalah kita mempersatukan kaum muslimin itu bi kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid. Jadi kalau ingin mempersatukan kaum muslimin adalah dengan tauhid. Dengan kalimat tauhid, bukan cuma kalimat tauhid yang tidak dipahami maknanya, tapi harus dipahami maknanya. Ya. Dan inilah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghimpun, mempersatukan, ya muwahhidin, manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ternyata sebagian kaum muslimin mereka yang terpengaruh dengan syubhat dan syahwat. Kenapa dikatakan syahwat ya? Syahwat kekuasaan. Ya, syahwat harta. Syahwat popularitas dan yang semisalnya, itu menyebabkan akhirnya mereka rela untuk meninggalkan dakwah tauhid karena menurut mereka dakwah tauhid bisa merusak tendensi dunia ini, merusak popularitas mereka, bisa merusak pundi-pundi penghasilan mereka, dan bisa merusak ya bisa merusak kepercayaan mereka di hadapan massa. Artinya mereka lebih mengedepankan massa, lebih mengedepankan banyaknya orang, ya, kuantitas. Ya, padahal al-haqqu, ya, yang namanya kebenaran itu la yu'raf bil kathrah, tidak dikenal dengan banyaknya orang, dengan kuantitas. Nah, makanya para ulama menerangkan bahwasanya al-ibratu laisat bil kathrati. Yang menjadi acuan, ya patokan itu bukanlah pada kuantitas, pada banyak-banyakan, bukan. Ya, namun yang menjadi acuan, ya, fa innal ibrata, ya, yang menjadi acuan atau patokan adalah fi muwafaqatil haqqi, yaitu di dalam kesesuaian dengan kebenaran. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan tentang al-jamaah, ya, hadis Nabi tentang sataftariqu ummati ala 30 wa 70 firqah kulluha finnar illa wahida wa hiyal jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Di antara yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, al-jamaah hiya muwafaqatu 'alal haqqi wa in kunta wahdak. Ya, atau an tuwafiqakal haqqa wa in kunta wahdak. Yaitu engkau selaras atau sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Itulah jamaah. Ya. Jadi jamaah itu nggak dilihat dari banyak-banyakan orang. Tidak, tapi dilihat dari kesesuaian dengan kebenaran. Karenanya ketika Allah memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menyebutkan beliau adalah ummatan qanitan. Beliau adalah ummah. Ummah artinya pemimpin. Ya, padahal sebenarnya satu orang. Beliau adalah seorang teladan bagi umat. Makanya beliau katakan Ibrahim adalah ummah. Padahal beliau hanya satu orang. Karenanya, ya, jamaah itu tidak dilihat dari banyaknya orang, tapi dilihat dari kesesuaian dengan kebenaran. Nah, kita lanjutkan lagi. Qala asy-syarih, ya, pensyarah berkata, qauluhu rahimahullah, ucapan ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, urija ila samai nastafidu minhu, ya, yaitu Nabi dimi'rajkan ke atas langit, maka kita bisa memetik faidah darinya, ya. Ya, al-ula yang pertama, ya, adalah annama akhbar anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam min amril ghaibi naqulu fihi amanna wa saddaqna wa sallamna. Ya, artinya segala apa yang diinformasikan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara ghaib, tentang perkara yang tidak bisa kita indra, ya, maka kita ucapkan di dalam berita tersebut, ya, selama itu sahih, otentik, ya, bisa dibuktikan dari Nabi, maka kita katakan amanna, kami mengimaninya, wasaddaqna, kami membenarkannya, wasallamna, dan kami menerimanya. Ya.
Dan yang kedua, ya, atsani ahamiyatuhu as-salawatul mafruḍah. Urgensi salat yang diwajibkan, salat 5 waktu, salat fardu. Ya, urgensi salat fardu. Haitsu anna Allah Subhanahu wa taala faradhaha fis sama'. Di mana Allah memberikan kewajiban ini, Allah menfardukan salat ini di langit. Nah, ini jadi Allah langsung memberikan perintah salat itu langsung, ya, kepada Nabi. Ketika Nabi di mi'rajkan. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita bisa mempelajari bahwa, ya, Nabi ketika di mi'rajkan, Isra Mi'raj, itu ketika Nabi dalam kondisi yang menyedihkannya, yaitu tepatnya terjadi di Amul Huzn, di tahun kesedihan. Istri beliau meninggal dunia, paman beliau pun meninggal dunia. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy semakin menggila, ya, di dalam menyakiti Nabi dan para sahabat Nabi. Mereka bukan hanya memboikot, bahkan sudah mengancam untuk membunuh Nabi. Sementara, ya, keluarga Nabi yang melindungi beliau seperti paman beliau sudah wafat, nggak ada. Nah, tentunya sebagai manusia, beliau manusia biasa, beliau bersedih. Nah, itu disebutkan oleh para ulama, di antara tujuan Allah mengisra mi'rajkan Nabi adalah sebagai tasliyah, sebagai penghibur beliau. Ya, untuk menguatkan beliau. Ya. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tentukan beliau untuk melakukan perjalanan di malam hari dari Mekkah menuju ke Palestina, menuju ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW bertemu dengan para nabi dan rasul, dan Nabi sholat berjamaah dengan mereka. Meskipun para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi ketika itu sholat dengan para nabi dan rasul itu, apakah Nabi bertemu dengan arwahnya para nabi dan rasul, ataukah Nabi bertemu dengan, ya, para nabi dan rasul itu jasad dan arwahnya. Ulama khilaf, ya. Bahkan ulama juga khilaf apakah Nabi itu Isra Mi'raj itu dengan tubuhnya ataukah hanya dengan rohnya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Pendapat yang lebih rajih sebenarnya itu Nabi Isra Mi'raj adalah utuh, ya, jasad dan rohnya Nabi. Dan ketika Nabi bersua dengan para nabi dan rasul juga Nabi berjumpa dengan mereka utuh, ya, jasad dan roh. Dan ini suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah suatu hal yang ringan bagi Allah untuk bisa melakukan hal ini. Ya. Lalu kemudian Allah memi'rajkan Rasulullah hingga ke langit 7, hingga ke Sidratul Muntaha. Ya. Lalu kemudian Rasulullah berjumpa dengan Allah, bersua dengan Allah, meskipun menurut pendapat yang lebih rajih, ya, dan ini adalah yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah tidak mampu melihat Allah ketika itu. Karena ketika bertemu dengan Allah pada saat itu, ya, Nabi mengatakan ada cahaya yang begitu kuatnya sehingga Nabi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Nabi bertemu dengan Allah dan Nabi berbicara langsung dengan Allah. Karenanya jika Nabi Musa alaihissalam itu disebut dengan kalimullah, hamba Allah yang diajak berbicara langsung dengan Allah, maka sejatinya demikian pula dengan Nabi kita. Ya, beliau juga adalah termasuk salah satu Nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Kalimullah juga beliau. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Allah jadikan sebagai Khalil, ya, Khalilur Rahman, Khalilullah, maka demikian pula Nabi kita juga adalah salah satu Khalilnya Allah, kekasihnya Allah. Karena yang Nabi kita itu adalah Nabi yang lebih mulia, paling mulia di antara Nabi dan Rasul yang lainnya. Dan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi ini itu adalah menjadi ujian. Ujian bagi Nabi dan ujian bagi sahabat-sahabat Nabi. Karena apa? Karena inilah yang menyebabkan sebagian orang yang tadinya masuk Islam dalam keadaan keimanannya lemah, mereka pun kembali murtad. Karena menganggap, ya, Muhammad SAW itu telah
yang menurut mereka kehilangan akalnya. Karena menurut pemahaman dan pengetahuan mereka, dari Mekah ke Palestina itu membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan perjalanan. Sementara Nabi hanya 1 malam saja bolak-balik, dan itu pun ya plus sampai ke langit. Nah, oleh karena itu ketika berita ini menyebar, orang-orang musyrikin Quraisy itu mengolok-ngolok kaum muslimin. Ya olok-olok, lihatlah orang yang engkau ikuti itu. Ya, itu dikatakan gila, dikatakan sinting. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nah, tapi di situ sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah di antara sosok yang senantiasa mempercayai Nabi. Makanya ketika Nabi menyampaikan apapun, beliau meyakini amanna wa saddaqna wa sallamna. Kami mengimani, kami benarkan, dan kami terima. Karena beliau yakin, beliau kenal dengan Rasulullah. Nggak mungkin bagi Nabi berdusta. Nggak mungkin bagi Nabi itu beliau ketika mengalami hal ini itu dikatakan sebagai fantasi, khayalan, halusinasi. Nggak mungkin. Nah, karenanya yang berperan di sini keimanan. Yang berperan di sini adalah iman. Ya. Jadi Abu Bakar di antara sahabat yang paling kuat ketika itu membela Nabi. Makanya beliau diberikan gelar As-Siddiq. Ya. Ketika banyak orang yang meragukan bahkan mencemooh Nabi, maka beliau tetap ya berdiri membela Rasulullah SAW. Ya. Nah, karena itulah jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berkaitan dengan kejadian-kejadian yang seringkali dianggap tidak masuk akal, maka itu termasuk perkara-perkara gaib. Maka kewajiban kita adalah kita menerimanya, ya, kita mengimaninya dan kita benarkan sebagaimana datangnya, selama itu sahih dan otentik. Selama itu sahih dari Nabi, maka wajib kita terima, meskipun seakan-akan akal kita nggak mampu mencernanya, karena akal kita akal yang terbatas, nggak bisa menjangkau segala hal. Ya. Dan mereka orang-orang yang tertipu dengan akalnya, dan mereka menjadikan akalnya sebagai standar untuk menerima kebenaran, untuk mengukur suatu kebenaran, ya, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang maghrur binafsihim. Mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Ya. Mereka adalah orang-orang yang yang tertipu dengan diri mereka sendiri. Ya, padahal akal mereka adalah akal yang terbatas. Gak mampu menjangkau segala hal. Ya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kita, pentingnya untuk mendidik kita dan mendidik anak-anak kita, agar mereka itu mulai dari semenjak dini, ya, agar mereka aslamu, berserah diri, ya, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Tunduk menerima ketika ada khabar yang sampai dari Nabi yang mulia alaihi wassalam. Meskipun itu seakan-akan tidak masuk akal. Ya. Di sini saya contohkan, ya. Ada seorang ulama yang ma'ruf, ya, bernama Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Beda ya, Abu Hamid Al-Ghazali dengan Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali ini salah satu tokoh kontemporer sebenarnya. Beliau hidup di zaman Syekh Albani, ya, Syekh bin Baz dan lainnya. Ya. Dan sebagaimana manusia biasa, beliau pun juga tidak lepas dari kesalahan. Bahkan beliau terpengaruh dengan pemahaman aqlani, rasionalitas, lebih mengedepankan akal. Beliau terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Dan banyak ulama yang menulis dan membantah beliau. Ya, Muhammad Al-Ghazali. Dan di antara bantahan para ulama terhadap beliau adalah bagaimana beliau itu lebih mendahulukan syubhatnya orientalisme.
ya, syubhatnya orientalisme. Ketika orang-orang orientalis itu mereka menelaah hadis-hadis Nabi, kemudian membantah hadis-hadis yang menurut mereka tidak masuk akal. Di antaranya tentang hadis lalat. Hadis lalat. Dikatakan oleh orang-orang orientalis ini adalah sebuah perbuatan yang menjijikkan. Dan diterima oleh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Wa ghafarallahu lahu. Ya. Akhirnya beliau di antara yang menentang hadis ini. Karena menurut beliau ini tidak masuk akal. Tidak logik. Ya. Tidak logis. Akhirnya beliau dibantah oleh para ulama di zaman itu. Para ulama ahli hadis khususnya. Ya. Mengoreksi pendapat beliau. Dan syubhat-syubhat yang ada pada diri beliau. Ya. Dan ternyata beberapa tahun setelahnya, ya, anggapan orang-orang orientalis tadi yang mengatakan bahwasanya ini adalah suatu hal yang menjijikkan, itu terpatahkan setelah dilakukan adanya penelitian tentang lalat. Ya. Nah, itu juga sebagaimana ya dilakukan oleh sejumlah mahasiswa mikrobiologi di kerajaan Arab Saudi, dan mereka melakukan penelitian tentang lalat, dan ketika itu mereka di bawah bimbingan dari Dr. Saleh As-Saleh, salah satu muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah, yang juga memiliki memiliki ilmu tentang ilmu biologi dan ilmu mikrobiologi. Nah, mereka melakukan penelitian. Ya, mereka melakukan pembiakan bakteri dengan melakukan sampling terhadap minuman. Pertama, minuman biasa. Ya, minuman biasa. Kedua, minuman yang di minuman itu sengaja dijatuhkan lalat. Ya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, minuman yang dijatuhkan lalat, kemudian lalat itu ditenggelamkan, didorong ke dalam air, kemudian lalatnya dibuang. Lalu kemudian diambil airnya, disampling air, kemudian dibiakkan di media biakan. Ya, di dalam petri dish ya. Cawan petri. Lalu kemudian dilihat apa yang tumbuh dari sampel air tersebut. Nah, menariknya ini setelah diuji beberapa kali, ya memang kesemua dari cawan petri itu tumbuh bakteri. Dan yang paling banyak adalah sampel yang kedua, yang lalat menclok pada air tersebut. Ya. Nah, yang menarik lagi, di sampel yang ketiga, awalnya tumbuh bakteri, kemudian setelah itu ya di hari kesekian itu muncul galur dari jamur atau fungi. Dan ketika diidentifikasi, itu ternyata jamur ya, saya lupa namanya, yang mana jamur ini menekan pertumbuhan bakteri. Jamur ini menekan perkembangan bakteri tadi. Sehingga akhirnya bakteri tadi awalnya tumbuh, kemudian langsung ditekan dan nggak bisa tumbuh. Dan jamur ini tidak berbahaya. Selidik punya selidik, ketika dilakukan penelitian lebih lanjut, ketika Nabi mengatakan bahwasanya, ya, ketika Nabi menerangkan bahwasanya di salah satu sayap lalat itu ada penyakit dan di salah satu sayap itu ada obat. Jadi ketika lalat tadi ditenggelamkan, dia ternyata juga mengeluarkan ya suatu semacam partikel gitu yang mengandung jamur sebagai anti mikrobal tadi, ya anti bakteri tadi, yang istilahnya menetralisirnya. Nah, sehingga akhirnya ketika penelitian ini itu dipublikasikan, nah ini menunjukkan bahwasanya seringkali hal-hal yang menurut manusia-manusia di zaman sebelumnya itu suatu hal yang nggak masuk akal, itu ternyata di kemudian hari itu bisa terbuktikan, ya, secara sains. Dan sains itu sejatinya adalah kita mempelajari tentang sunnah kauniyah Allah. Sunnah kauniyah Allah.
Dan sunnah kauniyah Allah itu apabila dilakukan penelitian itu secara objektif, ilmiah, maka tidak akan bertolak belakang, tidak akan kontradiksi dengan sunnah kauliyah Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Ya. Karena ayat kauniyah tidak akan bertentangan dengan ayat kauliyah. Nah, sehingga dari sini ya kita bisa lihat bahwa ternyata pengetahuan manusia itu dinamis. Ya, bisa jadi dahulu kita belum tahu, kemudian di kemudian hari itu akan tersibak, dan sekarang banyak penelitian yang menunjukkan betapa luar biasanya Al-Qur'an. Ya, bahkan dikatakan sebagai i'jazul Qur'an. Memang Al-Qur'an bukan kitab sains. Kita nggak boleh mengatakan Al-Qur'an kitab sains. Tapi banyak ya isyarat-isyarat di dalam Al-Qur'an itu yang selaras dengan sains modern. Ya. Karena tidak mungkin bagi ayat kauniyah Allah ya itu akan berkontradiksi dengan ayat kauliyah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kedua ayat ini, kedua tanda ini adalah merupakan tanda-tanda untuk menunjukkan yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hal ini kita wajib untuk sami'na wa ata'na, amanna wa saddaqna wa sallamna. Itu kewajiban kita apabila datang kabar dari Nabi SAW tentang apapun, asalkan sahih, asalkan otentik, asalkan bisa terbukti, itu memang berasal dari baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut di bab berikutnya tentang al-hijrah, ya. Itu bab tentang hijrah. Itu hijrahnya Nabi ke Madinah. Kita akan belajar nanti tentang ya sekelumit ya atau ringkasan tentang hijrah ya, dan macam-macam hijrah sebagaimana nanti diterangkan oleh Asy'ari atau yang mensyarah risalah ini, yaitu Syekh Haitham Jamil Sarhan ya, hafizahullahu taala. Baik, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan bagi kita semangat untuk terus belajar, menuntut ilmu dan keistiqomahan, dan juga kita diizinkan untuk bisa bersua kembali di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.